Saya mengajak saudara-saudara seluruh Nusantara, seluruh Indonesia untuk ikut berperan. Kita dukung pemerintah, kita memberikan semangat, kita support pemerintah untuk memangkas atau memutus mata rantai penularan wabah COVID-19. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, saya masih diberi kesehatan untuk kembali meramaikan khasanah permaiduan yang ada di media sosial. Saya ini lagi gedek-gedeknya ini sama netizen plus 62, dimana masih gembar-gembor. Jadi kalau saya amati sekarang itu di Indonesia banyak sekali profesor, semuanya mendadak jadi ahli. Ya. Semua kalangan masyarakat, yang penting syaratnya satu, jadi profesor itu punya media sosial. Sekarang hampir semua masyarakat itu menjadi profesor. Dengan apa? Dengan media sosialnya. Menjadi seorang ahli, update status. Padahal dia nggak tahu yang dia bahas, tapi dia buat status. Lockdown, kalau nggak cepatnya lockdown ini seperti ini ya. Ini fenomena keren ini, corona itu loh. Jadi gini, pada intinya saya kali ini membuat video ini ingin mengajak masyarakat untuk ikut berperan, memberikan solusi, ya. Bukan hanya mengedepankan emosi. Ayolah kita berpikir untuk mencari solusi. Bagaimana caranya agar Indonesia ini secepatnya ya, melewati fase di mana kita terjangkit wabah coronavirus. Itu yang harus kita pikirkan bersama-sama, bukan saling menyalahkan, bukan saling menghujat, bukan sok-sokan jadi profesor, dapuranmu ki sopo. Ngono lho. Gembar-gembor Indonesia, kenapa nggak lockdown? Lockdown itu apa sih, Mas? Lockdown itu apa, Mbak? Bu, Pak, semuanya yang dari kemarin gembar-gembor lockdown. Kita udah siap apa belum untuk lockdown? Untuk social distance saja masyarakatnya masih susah. Saya angel masyarakatnya gembar-gembor lockdown. Gini loh, bukan apa-apa, kita pertimbangan dulu lah. Ayo kita mikir bareng-bareng. Kalau sampai iya kita melakukan lockdown, satu, otomatis kita butuh modal yang besar, ya. Negara-negara lain yang menerapkan lockdown butuh ribuan triliun, bukan miliar. Ada macam-macam. Semua negara yang melakukan lockdown butuh dana yang besar. Karena apa? Satu, kebutuhan rakyatnya harus terpenuhi. Sedangkan kita defisit BPJS 13 triliun saja itu sudah kelimpungan. Kalau nggak salah itu 13 triliun kita defisit BPJS yang kemarin. Sudah kelimpungan kok, sudah kalang kabut.
Lalu mau bagaimana? Ya oke, meminjam dari negara lain. Katakanlah Indonesia ambil pinjaman dari negara lain untuk melakukan lockdown. Sekarang gini ya, kalau kita cermati lagi, kita pinjam dari negara lain. Setelah itu efek ya, imbasnya dari lockdown jelas adanya inflasi, krisis moneter yang sangat parah, bahkan lebih parah daripada krismon tahun 98 di Indonesia. Sudah dipikirkan hal itu? Siapa yang akan menanggung? Apakah pemerintah saja? Tidak, rakyat juga akan ikut menanggung imbasnya. Kalian itu hanya mikir saling menyalahkan kok, nggak pernah berpikir bagaimana ini solusinya. Padahal itu yang penting, itu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan sekarang adalah solusi. Pemerintah itu butuh kita, pemerintah butuh rakyat, butuh dukungan dari rakyat. Kalau rakyatnya terus-menerus seperti kalian ini saling menyalahkan, menghujat terus bisa nih, ya sampai kapanpun nggak akan selesai. Sampai kapanpun nggak akan selesai. Ingat itu. Ketika lockdown, benar-benar lockdown, ketika ada inflasi pun saya yakin kalian akan kembali menghujat pemerintah, hanya akan menyalah-nyalahkan saja. Nah, kemampuan kalian hanya untuk menghujat kok. Kemampuan kalian sebagai profesor abal-abal itu hanya untuk nyinyir kok. Ayolah, saatnya masyarakat kita berperan. Saatnya kita semua berperan. Masyarakat juga penting perannya di dalam negara kok. Ya toh? Ayo kita berperan bareng-bareng, kita bergerak bareng-bareng. Lockdown bisa terjadi ketika masyarakat mau saling berbagi. Yang kaya punya banyak harta mau menyedekahkan sebagian hartanya untuk mencukupi kebutuhan yang miskin, bukan untuk dimakan sendiri-sendiri. Insya Allah bisa dilakukan lockdown itu. Oleh karena itu, saya mengajak saudara-saudara seluruh Nusantara, seluruh Indonesia untuk ikut berperan. Kita dukung pemerintah, kita memberikan semangat, kita support pemerintah untuk memangkas atau memutus mata rantai penularan wabah COVID-19. Oke? Ayo kita bareng-bareng kita selesaikan masalah ini dengan saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Jangan saling menyalah-nyalahkan, kita semua berperan. Bagi saudara-saudara yang ingin ikut berperan, ingin bareng-bareng kita gelorakan semangat sebagai masyarakat, kita gerakkan people power, ya, kekuatan masyarakat dalam segala sektor. Kita bantu pendanaan untuk lockdown, ya. Setuju apa enggak ya? Ya setuju, enggak setuju ya karepmu. Bagi saudara-saudara yang setuju, silahkan bergabung bersama saya. Saya ada tempat, ada
naungan ada suatu rumah Yayasan Peranan Masyarakat Nusantara, di mana dalam yayasan itu kita bergerak dengan peran serta masyarakat. Jadi masyarakat ikut berperan untuk kelancaran hajat, kelancaran tujuan kita mencapai tujuan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Ya, silahkan yang ingin bergabung dengan kami di Peranan Masyarakat Nusantara untuk bergabung dengan cara ini. Klik link yang ada di deskripsi video ini. Nanti akan saya sertakan link di deskripsi untuk bergabung di Peranan Masyarakat Nusantara. Kita bisa diskusi bareng untuk membuat suatu gerakan yang bisa mensupport pemerintah untuk melawan COVID-19 untuk Indonesia yang lebih maju lagi. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Hentikan menakut-nakuti masyarakat dengan berita-berita hoax tentang corona, ya. Jadi kita saling support, jangan saling menyalahkan. Terima kasih, sekian dari saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.